Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di sini kita akan berbicara mengenai politik, karena politik tidak terlepas dalam kehidupan kita. Dengan itu, di sini ada momen pilkada serentak di seluruh Indonesia untuk memilih calon-calon pemimpin, baik wali kota, bupati, dan juga gubernur. Dengan itu kita akan menyoroti pilkada Jakarta, Pilkup Jakarta, yang akan memilih gubernurnya untuk menyelesaikan segala masalah yang ada di Jakarta. Kita tahu saat ini Anies Baswedan telah dideklarasikan oleh berbagai macam organisasi masyarakat atau ormas dan partai politik yang saat ini kita ketahui rasa-rasanya partai politik ini tidak kuat untuk mendukung Anies Baswedan karena berbagai macam operasi partai politik untuk menyandra partai politik lainnya untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Dan juga ada Ridwan Kamil yang dari Jawa Barat ke Jakarta untuk bertarung. Oke, namun terlepas daripada itu semua, sebagaimana kita ketahui, saat ini rasa-rasanya Anies Baswedan tidak mampu berlayar. Untuk apa Anies Baswedan dicegal, sedangkan rakyat Jakarta menginginkan Anies Baswedan kembali ke Jakarta, di mana kita ketahui yaitu dengan tingkat elektabilitas beliau yang sangat tinggi dibandingkan RK. Itu artinya dengan elektabilitas RK yang hanya 8%, itu artinya sebagian kecil rakyat Jakarta menginginkan Ridwan Kamil, tetapi sebagian besar menginginkan adalah Anies Baswedan untuk kembali di Pilkup Jakarta. Melihat dinamika tersebut, Partai Politik Pengusung Indonesia Maju atau KIM mempunyai strategi untuk bagaimana cara untuk bisa mengalahkan Anies Baswedan dengan kekuatan politik yang didorong oleh masyarakat pada umumnya di Jakarta. Yaitu mereka menggunakan strategi lobby-lobby ke partai-partai yang mengusung Anies Baswedan untuk mencegah Anies Baswedan. Untuk apa? Itu artinya membatasi atau memotong semangat rakyat Jakarta untuk memilih pemimpinnya. Karena disodorkan pemimpin seorang yang bukan keinginan rakyat Jakarta. Dengan itu untuk apa? Ini semua adalah kepentingan politik untuk pemilihan untuk Pilpres 2029. Bagaimana cara menciptakan tokoh-tokoh yang akan mereka bisa selalu bersama untuk 2029 pemilihan presiden. Karena Jakarta ini sama halnya berada dalam ring RI 3, yaitu kemungkinan akan dicalonkan menjadi calon presiden 2029. Dengan itu strategi ini bagaimana cara Partai Koalisi Indonesia Maju bagaimana untuk bisa menggagalkan Anies Baswedan di Jakarta. Kita tahu bahwa setiap partai memiliki haknya masing-masing menentukan arah partainya mau bergabung atau tidak. Tetapi di sini kita melihat dinamika ini, serasa-rasanya partai ini telah disandra oleh partai-partai yang saat ini berkoalisi di kekuasaan. Sebagaimana kita ketahui adalah KIM, yaitu partai-partai yang berkoalisi untuk Indonesia Maju. Namun terlepas dari semua, ada beberapa berita-berita yang saya sempat mengikuti bahwa partai-partai yang mengusung Anies Baswedan seperti PKS
Nasdem dan juga PKB. PKB saat ini dihadapkan masalah mengenai BPNU dan juga PKB yang saat ini lagi panas-panasnya, sehingga momen ini diikuti dan didorong oleh partai-partai Kim untuk bisa membuat masalah sehingga PKB ini tidak mengusung Anies Baswedan. Karena melihat masalah-masalah ini antara PKB dan juga BPNU ini, masalahnya sepertinya mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2029, 2024. Yang kedua adalah membuat pansus haji yang kelihatannya PKB yang punya inisiatif dari semua ini. Tetapi tidak semua parlemen yang ada di DPR mendukung pansus haji ini sehingga membongkar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam haji tersebut. Dengan momen itu sehingga bisa dimanfaatkan oleh Kim untuk bisa membuat masalah sehingga PKB ini mendukung partai yang berkoalisi di Indonesia Maju atau Kaisang. Saya rasa kalau PKB mengusung Kaisang untuk mendorong Kaisang untuk menjadi wakil gubernur di Jakarta, masalah selesai. Masalah antara PKB dan Nasdem, PKB dan BPNU selesai. Yang kedua adalah Partai Nasdem. Berita-berita yang berkembang adalah sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Soroni sampaikan Pilkada Jakarta ditentukan oleh para dewa-dewa. Dewa-dewa di sini artinya orang-orang yang memiliki kekuatan politik di negeri ini, memiliki kekuasaan sehingga mengatur dalam arti di sini adalah bisa saja mengancam Partai Nasdem, khususnya Pak Surya Paloh yang memiliki bisnis di berbagai macam hal di negeri ini, diancam sehingga beliau tak berdaya. Itu isunya berkembangnya seperti itu, sehingga sangat dilemahkan. Sehingga saat ini kita ketahui belum tentu Nasdem mengusung Anies Baswedan. Yang ketiga adalah PKS. PKS saat ini masih berteguh, tetapi Kim menawarkan berbagai macam hal untuk bisa menarik PKS masuk ke pemerintahan dengan kursi menteri dan juga menjadi wakil RK Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Ini penawaran-penawaran yang sungguh menggiurkan. Bila tidak memiliki iman yang kuat, maka akan bergabung dan sisa PDIP di luar dari itu. Sedangkan PDIP sendiri tidak bisa mengusung kadernya sendiri karena memang suara mereka hanya 15 kursi atau 14 kursi di Jakarta. Dengan itu akan dihadapkan dengan menghadapi kota kosong, itu artinya otak kosong. Karena memang tidak ada yang dilawan untuk memberikan saling membantah argumen, pendapat, sehingga kita bisa mengetahui kualitas dari pemimpin tersebut. Jadi seperti itu. Jadi saya minta kepada teman-teman semuanya tetap menyuarakan dan menyampaikan aspirasi, karena ini adalah negara demokrasi. Untuk kita memikirkan negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi ke depannya dengan orang-orang yang diinginkan masyarakat dan ditentukan masyarakat, bukan ditentukan oleh para partai politik itu sendiri. Jadi kita harus berani untuk menyuarakan, karena ini sangat penting untuk kemajuan bangsa ini. Banyak pilkada di negeri ini yang tidak bisa terekspos. Hanya membicarakan Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabar, karena memiliki basis kekuatan politik dan memiliki jumlah penduduk yang banyak. Dengan itu pintar-pintar untuk kita melihat dinamika yang ada sehingga kita tidak disandra oleh partai-partai politik
yang saat ini rasa-rasanya mereka hanya membahas kekuasaan, bagaimana cara untuk menang, tetapi tidak membahas apa yang dibutuhkan masyarakat, apa aspirasi masyarakat, bagaimana cara mereka menyelesaikannya. Seperti itu. Oke. Cuma itu saya sampaikan, teman-teman semuanya. Tetap dukung saya sehingga saya bersemangat untuk buat konten. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.